Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jisy Plenge dari kelas B, Program Studi Teknik Pertambangan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi geologi. Presentasi ini disusun sebagai tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah geologi. Materi yang dibahas meliputi tektonik lempeng, geologi struktur, pemetaan geologi, dan stratigrafi. Baik, langsung saja pendahuluan geologi dan tujuannya. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan komponennya. Memahami geologi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk eksplorasi sumber daya alam dan mitigasi risiko bencana alam. Geologi sangat membantu memahami perubahan bumi, mempelajari bahan penyusun dan proses pembentukannya. Selanjutnya adalah lapisan bumi. Jenis-jenis batuan yang ada. Yang pertama ada inti bumi. Inti bumi terdiri dari dua bagian, yaitu inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Terbuat dari nikel dan besi serta memiliki suhu sangat tinggi. Selanjutnya ada mantel bumi. Mantel bumi terletak di atas inti, terdiri dari material semi cair yang memungkinkan pergerakan lempeng tektonik. Proses konveksi di mantel menyebabkan dinamika tektonik. Dan selanjutnya juga ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan paling atas yang terdiri dari batuan padat dan tipis, terdiri dari kerak benua dan kerak samudra, berperan penting dalam biosfer. Proses pembentukan dan siklus batuan. Proses pembentukan batuan terjadi melalui tiga cara utama, yaitu pembekuan magma, kompaksi sedimen, dan metamorfisme. Siklus batuan menggambarkan perubahan batuan ini dari satu bentuk ke bentuk lainnya secara terus-menerus. Tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan pergerakan lempeng litosfer bumi yang membentuk permukaan bumi dan menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi dan gunung berapi. Teori ini diperkenalkan pada awal abad 20 dan dikembangkan oleh Alfred Wegener melalui konsep drifting continents yang menunjukkan bahwa benua pernah bersatu dan terbagi. Batas divergen. Batas divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak dan saling menjauh, menciptakan ruang baru di mana magma naik dan membentuk litosfer baru seperti pada pegunungan tengah samudera. Contoh peristiwa geologi, yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa geologi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi. Fenomena ini dapat menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan mengancam kehidupan manusia di daerah sekitarnya. Selanjutnya, geologi struktur. Proses pembentukan struktur geologi. Yang pertama yaitu lipatan. Lipatan terjadi ketika tekanan lateral mendorong lapisan batuan hingga tertekuk, membentuk puncak dan lembah. Proses ini sering terlihat di pegunungan dan daerah aktif secara geologis. Yang kedua yaitu sesar. Sesar adalah retakan dalam lapisan batuan di mana terjadi pergeseran. Proses ini dapat menghasilkan gempa bumi dan membentuk lanskap yang unik serta beragam. Yang ketiga, patahan. Patahan adalah jenis struktur geologi yang terjadi akibat pengaruh tekanan yang berlebihan. Patahan dapat memicu pergeseran tanah dan mengubah bentuk muka bumi secara signifikan. Pengaruh struktur geologi terhadap bentuk muka bumi. Struktur geologi seperti lipatan, sesar, dan patahan memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan muka bumi. Proses ini menciptakan pegunungan, lembah, dan fitur geologis lainnya yang terlihat jelas dalam pemandangan alam. Selanjutnya, pemetaan geologi. Pemetaan geologi adalah kegiatan pengamatan, pencatatan, dan penggambaran kondisi geologi suatu daerah secara sistematis. Pemetaan ini mencakup jenis batuan, struktur geologi, hubungan antar lapisan batuan, serta proses geologi yang terjadi di wilayah tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup pemetaan geologi. Pemetaan geologi meliputi yang pertama litologi, yaitu jenis dan karakteristik batuan. Yang kedua, stratigrafi, yaitu hubungan dan urutan lapisan batuan. Yang ketiga, struktur geologi, yaitu lipatan, patahan, dan kekar. Yang keempat, geomorfologi, yaitu bentuk permukaan bumi. Alat yang digunakan untuk pemetaan ada kompas geologi, GPS, palu geologi, peta topografi, buku lapangan, alat tulis, dan lain-lain. Selanjutnya, stratigrafi. Dalam geologi,
Stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari lapisan-lapisan batuan dan hubungannya satu sama lain. Dengan stratigrafi, kita dapat mengetahui urutan pembentukan batuan serta memperkirakan umur relatif suatu lapisan. Prinsip-prinsip dasar stratigrafi. Yang pertama ada prinsip superposisi. Ini menyatakan bahwa lapisan batuan yang lebih tua terletak di bawah lapisan yang lebih muda. Ini memberikan juga petunjuk tentang urutan waktu geologis. Yang kedua, prinsip keseragaman. Ini mengindikasikan bahwa proses geologis yang membentuk batuan di masa lalu masih berlaku saat ini, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah geologi. Yang ketiga, prinsip hubungan lateral. Ini menyatakan bahwa lapisan batuan yang terhubung secara horizontal dapat memberikan informasi terkait lingkungan penyimpanan dan perubahan geologi di masa lalu. Selanjutnya, membaca kolom stratigrafi. Kolom stratigrafi adalah representasi vertikal dari lapisan batuan, membantu memahami urutan dan usia batuan. Interpretasi kolom memungkinkan peneliti menentukan sejarah geologi dan proses pembentukan lapisan tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ilmu geologi membantu kita memahami dinamika bumi secara menyeluruh. Geologi dasar, tektonik lempeng, geologi struktur, pemetaan geologi, dan stratigrafi merupakan bagian yang paling berkaitan dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya baik, demikian pemaparan materi geologi sebagai tugas ujian akhir semester atau UAS. Diharapkan materi ini dapat menambah pemahaman mengenai proses dan struktur geologi bumi. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.